It's my birthright. Get up. Here's my secret. So empty. Are you watching? Halo teman-teman, selamat datang di RR Movie. Di sini saya akan melanjutkan cerita dari film The Sandman yang rilis pada tahun 2022. Untuk membahas alur cerita film, saya ingatkan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih banyak. Yang terpenting, cari tempat ternyaman, siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. I would give anything. Tell you what. I'll be here in 100 years' time. Film dimulai di mana terlihat dewa mimpi yang masih tertidur dan dibangunkan oleh gagaknya. Diakibatkan dari dampak Rubik yang telah dirubah oleh John. Keesokan harinya di mana John yang ingin menenangkan dirinya pergi ke tempat kopi. Setelah masuk, John sempat termenung tetapi dikejutkan dengan pelayan yang menyapanya. Pelayan yang bernama BT langsung menunjukkan tempat duduk John, tetapi di sini John melihatkan Rubiknya. Anywhere you like, huh? I'll be right with you. Here's my secret. A more honest one. That is the dream, isn't it? Right back to take your order. No rush. I have everything. Setelah BT memberikan John kopi, dia kedatangan pelanggan yang bernama Judy. Tetapi setelah masuk, Judy hanya meletakkan jaket di tempat yang akan didudukinya. Karena Judy pergi ke sudut toko untuk bercerita bersama temannya melalui handphone. Dan BT yang langsung pergi ke tempat ruang kerjanya dan bercerita bersama temannya yang bernama Mars. Belum lama mereka bercerita, datanglah pelanggan baru yang bernama Mark yang akan melakukan wawancara kerja. We're running low on mushrooms. I'll set you up right here. I get a sense about people. You're gonna get this job. Setelah selesai menelpon, Judy yang awalnya jaketnya di samping Mark langsung dipindahkannya karena dia menunggu seseorang. BT yang baru saja ingin menulis pesanan John, tetapi tiba-tiba mereka kedatangan tamu terbaiknya. Mereka berdua adalah suami istri yang dijodohkan oleh BT karena merupakan pelanggan dari toko ini. Tujuan mereka datang ke sini adalah merayakan anniversary karena ini merupakan tempat mereka bertemu. Are supervising a new venture that looks promising? Right, sweetie? Whatever you want. Don't say that or I'll get the double-decker. I'll have the salad. Setelah selesai menuliskan pesanan, BT akan memberikannya kepada Mars supaya bisa dibuat dengan cepat. Setelah selesai memberikannya kepada Mars, BT langsung menghampiri John untuk menuliskan pesanannya. Bukannya mesan, John di sini malah mengatakan kepada BT kalau dia harus lebih jujur lagi dalam berbicara. BT yang merasakan tidak nyaman langsung pergi meninggalkan John dan terlihat muka BT yang sedang berpikir. Change the world. Make a more honest one. Do that. Di sini hal aneh mulai terjadi diakibatkan John yang memakai Rubiknya, di mana orang-orang mulai berkata jujur dan tidak memandang perasaan orang lain. Dan di sini John juga memakai kekuatannya untuk mengulangi waktu yang sudah berlalu. John terus membuat suasana menjadi keruh dengan menggunakan kekuatan yang dia punya tanpa melihat dampak dari kekuatan Rubik yang salah digunakannya dan membuat semua jadi kacau. No. Hope she's been in a fucking car accident. There you are. Happy anniversary, you two. Shipping. They want the distro list. Kate dan Gary yang sedang tidak baik-baik saja tiba-tiba diperkenalkan karyawan baru oleh BT. Setelah membantu Mark, BT yang pergi menuju ke Mars dan menyatakan perasaannya mentah-mentah ditolak oleh Mars. Karena hal itu, BT pergi meninggalkan Mars untuk menenangkan dirinya.
Mana terlihat Gary juga yang meninggalkan istrinya bersama Mark yang merupakan calon karyawan baru. Excuse me. A shitty apartment with like 5 roommates. I've seen you guys for a while. Yeah, Kate's got me on this diet. Bete yang belum berhasil menenangkan dirinya tidak ingin kembali bekerja bersama Mars. Dan di waktu bersamaan Gary yang bercerita kepada Mars mengatakan kalau istrinya tidak menyayanginya. Tempat lain Judy juga coba menenangkan Bete dan mengatakan kalau dia tidak benar-benar menyukai Mars. Di sini kita bisa berhasil melihat kalau John berhasil membuat kekacauan dengan menggunakan Rubiknya. I know you don't like her. Well, that's not true. It just... Yang berhasil membuat kekacauan dengan santainya memakan es krim dan menonton TV. Tidak sampai di situ, John juga membuat Gary dan Mark bertengkar di mana Mark yang tanpa sadar membunuh Gary dengan pisau yang berada di tangannya, yang menyebabkan Gary mati seketika tepat di depan Kate, yang membuat Kate sangat bersedih karena suaminya yang meninggal tepat di depannya. Never do anything to hurt anyone. I would never. That's not who I am. I wanted this. You didn't want to be seen. Di sini mereka sudah mengetahui kalau yang membuat masalah ini adalah John, tetapi John mulai menggunakan kekuatannya lagi. Lebih parahnya lagi di sini John menggunakan kekuatannya supaya bisa membunuh semua orang yang berada di sini. Tetapi hanya ada satu orang yang tersisa, yaitu Bete yang belum membunuh dirinya sendiri. Tanpa belas kasihan juga menyuruh Bete untuk bunuh diri, tetapi tiba-tiba seseorang membantunya. Still seeing it with your eyes. You need to close them. I'm John. Tepat sebelum Bete bunuh diri, Dewa Mimpi datang dan mengatakan kalau Mira itu membahayakan John. Masih saja beranggapan kalau yang dilakukannya adalah benar. Di sini Dewa Mimpi memberikan pencerahan kepada John kalau yang dilakukannya tidaklah benar. Dan menantang John kalau ingin melakukan duel dengan Raja Mimpi, lakukanlah di alamnya. Tiba-tiba saja John sudah berada di alam mimpi di mana dia melihat seorang. A dream lord of his power, you shall do so in his realm. Pas sadar John terus dibuat kembali ke masa lalunya oleh Raja Mimpi yang tiba-tiba pingsan karena dicekik di alam mimpi, tiba-tiba terbangun di singgasananya Raja Mimpi. Ini John mengatakan kalau dia bisa menghancurkan singgasananya dengan menggunakan Mira yang dimilikinya. Dan dengan angkuhnya dia mengatakan kalau dia berhasil menghancurkan singgasana yang dimiliki oleh Raja Mimpi. Well, it's mine now! Not too late to save yourself. Oh, you think it's me that needs saving? Your kingdom is my birthright! Di sini John juga berhasil membuat Raja Mimpi terdesak dan beranggapan kalau dia sudah menang dengan menghancurkan Rubiknya. Tidak menyadari dengan menghancurkan Rubiknya dia mengeluarkan seluruh kekuatan Raja Mimpi. Mana terlihat John yang berada di genggaman Raja Mimpi karena dia yang melepaskan kekuatan Raja Mimpi. Karena John yang membuat kekacauan, Raja Mimpi memberinya hukuman, yaitu tidur abadi. So not John. I will not kill you. Building will begin. In this realm and in mine. I'm watching you. Setelah berhasil mengambil Rubiknya, Dewa Mimpi merasakan ada yang hampa di dalam dirinya karena dia merasa dia tidak memiliki tujuan lagi, yang membuatnya termenung di taman sendirian. Belum beberapa lama Dewa Mimpi sendirian, kakaknya yang bernama Dad mendatanginya. Dia pun menanyakan kabar Dewa Mimpi bagaimana keadaannya sekarang. Dewa Mimpi menceritakan kepada kakaknya kalau istananya sedang hancur. You do that too much, you know what you get. Meanwhile, my kingdom had fallen apart. Could have called me, you know. I didn't want to worry you. Setelah Dad mendengarkan ceritanya, dia mengajak untuknya berkeliling karena dia ada pekerjaan.
Dan di sini terlihat ada seseorang yang ingin berkenalan dengan Dewa Kematian. Dia hanya mengatakan cepat lambat kita akan bertemu lagi. Di sini Dewa Mimpi menemani kakaknya untuk melaksanakan tugasnya kepada manusia. Belum lama mereka berjalan, ada sebuah tugas yang akan dilakukan kakaknya, yaitu mencabut nyawa seorang pria tua di rumahnya. Have you seen any of the others since you've been back? Can you hear it? Don't stop, please. Pria tua ini belum mengetahui kalau yang mengajaknya bicara adalah Dewa Kematian. Tetapi beberapa saat kemudian dia menyadari kalau yang mengajaknya bicara adalah Dewa Kematian. Dia pun meminta permohonan sebelum dicabut nyawanya, dia harus berdoa kepada Sang Pencipta. Setelah permohonannya dikabulkan, nyawanya pun diambil dan dibawa oleh Dead ke alamnya. Dan Dewa Mimpi hanya menemani kakaknya untuk melakukan pekerjaannya. So empty. Di mana terlihat Dead dan Dewa Mimpi yang telah sampai kepada orang selanjutnya. Orang kedua sama seperti orang pertama, dia meminta supaya bisa mengatakan kata-kata terakhirnya. Tetapi di sini Dead mengatakan kalau dia tidak bisa memberikan kata-kata terakhirnya, yang membuat Dead langsung membawanya ke alamnya. Setelah selesai melakukan tugasnya, Dead mengajak adiknya untuk melakukan tugas selanjutnya. Mereka berdua OTW ke tempat selanjutnya. Well, I'm sure he'd love to see you. I was fine in the beginning. Dying and living were new things. Mereka berdua telah sampai di tugas selanjutnya, yaitu mencabut nyawa seorang bayi. Di sini Dead terlihat sedikit berbincang kepada bayinya kalau dia mengatakan akan mengambil nyawanya. Lagi-lagi di sini Dead melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Setelah melakukan pekerjaannya, Dead mengajak adiknya untuk pergi dari sini. Tetapi sesuatu yang janggal meresapi di diri Dewa Mimpi, karena dia yang merasa kasihan ketika manusia dicabut nyawanya. I find myself wondering about him. Paul may not be ready for my gift. Di hari ini Dead telah melakukan seluruh pekerjaannya dan mengatakan kepada Dewa Mimpi kalau tujuan mereka berada di sini yaitu membantu manusia dengan fungsinya masing-masing. Dan terlihat Dewa Mimpi yang berterima kasih kepada kakaknya karena mereka akan berpisah. Mereka berdua pun berpisah untuk melakukan tugasnya masing-masing. Setelah berpisah, di mana Dead terlihat membawa seorang pria yang tertarik kepadanya tadi. Dan ketika hari kembali dia bertemu dengan Dead, dia pun meninggal. Setelah Dewa Mimpi sampai di tempat masa lalunya, dia teringat akan sesuatu. Karena pada tahun 1389 dia melakukan eksperimen kepada seorang pria yang akan hidup abadi dan mereka berdua yang akan mendengarkan ceritanya. Karena Dead dan Dewa Mimpi penasaran ketika manusia hidup abadi apa yang mereka lakukan. Dan di tempat ini mereka berdua melakukannya. Die is because everyone does it. You all just go along with it. And he will be begging for death within a century, I assure you. Did I hear you say you have no intention of ever dying? One of the White Horse in 100 years. Pria ini juga dengan yakin mengatakan kalau dia akan bertemu lagi 100 tahun yang akan datang. Waktu pun berlalu sangat cepat di mana dia yang sudah sampai pada 100 tahun yang akan datang. Di mana pada tahun 1489 mereka berdua bertemu di tempat yang sama. Tapi seorang pria ini bingung kenapa dia bisa hidup, apakah dia melakukan perjanjian dengan iblis? Tapi Dewa Mimpi mengatakan tidak dan dia berhak melakukan hidupnya selama 100 tahun. Have I made a bargain with the devil? No. Life as you choose, then on this day, every 100 years, we will meet. It's fucking brilliant. Karena Dewa Mimpi yang hanya ingin mendengarkan cerita dari seorang pria yang hidup 100 tahun. Setelah mendengarkan seluruh ceritanya, Dewa Mimpi mengatakan kalau kita akan bertemu 100 tahun lagi. 100 tahun telah berlalu di mana pada tahun 1589 Dewa Mimpi mendatangi tempat tersebut.
Tetapi sesuatu berbeda terjadi di mana pada tahun ini pria itu menjadi orang yang sangat kaya raya. Well, kid. Oh, Faith. That takes me back. So Fat Henry done for the monasteries, I bought my estates. And a healthy gift of gold to the... Berbeda halnya dengan tahun-tahun kemarin, di sini Dewa Mimpi mulai tertarik kepada seseorang. Karena Dewa Mimpi merasakan pria ini memiliki kompeten untuk mengembangkan dirinya. Sebab Dewa Mimpi yang mendengarkan kalau pria ini ingin menjadi penulis terkenal. Yang membuat Dewa Mimpi meninggalkan orang yang duduk bersamanya tadi. 100 tahun telah berlalu pada tahun 1689 Dewa Mimpi yang sudah menunggu pria tersebut. Tetapi berbeda halnya dengan 100 tahun kemarin, dia sudah menjadi gembel, pengemis. Not be so free in saying plagues, fires, floods, to the judgment of the Lord. let him be. Here's my guest. I lost it all. My land. Dia ini mengatakan kepada Dewa Mimpi selama 80 tahun terakhir dia tidak menikmati hidupnya. Di sini Dewa Mimpi mengatakan, apakah kau ingin hidup 100 tahun lagi? Dengan tegas dia mengatakan, iya aku ingin hidup. Dan pada tahun 1789 mereka berdua kembali bertemu di tempat yang sama. Dengan tampilan berbeda, pria ini sudah menjadi orang yang kaya raya karena melakukan bisnis pengiriman. I heard something funny the other week. Bloke said to me, he said, I'm in the shipping business. I suggest you find yourself a different line of business, Robert Gatling. I will consider your advice. Mereka berdua yang sedang asik berbicara, tiba-tiba kedatangan seorang perempuan yang tidak mereka ketahui. Perempuan ini langsung mengatakan karena ada kisah iblis dan manusia akan bertemu setiap 100 tahun sekali di tempat ini. Mereka berdua sangat bingung kenapa perempuan bernama Lady Johanna bisa mengetahuinya. Lady Johanna juga sudah membawa 2 pembunuh bayaran untuk memaksa mereka mengikutinya. Tetapi itu tidak semudah yang dipikirkan. Who wants to know? I'm Lady Joanna Constantine. Pria yang sudah hidup beratus-ratus tahun dengan mudah mengalahkan pembunuh bayaran tersebut. Setelah permasalahan selesai, mereka kembali ke tempatnya masing-masing dan bertemu pada tahun 1889. Dewa Mimpi dan pria tersebut kembali bertemu pada tahun ini. Tetapi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada tahun ini, di mana mereka berdua terlibat selisih paham yang membuat Dewa Mimpi pergi meninggalkan pria tersebut. Sorry about Lushing Lou. I think perhaps you've changed. I know why we still meet here century after century. Friendship. I think you're lonely. Dewa Mimpi yang tidak menyukai perkataan pria tersebut pergi meninggalkannya, dan waktu telah berlalu di mana pertengkaran terakhir mereka yaitu pada tahun 1889, mana pria ini kembali ke tempat mereka bertemu biasanya. Tetapi sayangnya pada tahun ini Dewa Mimpi tidak mendatanginya. Hingga hari larut malam dan dia merasa bersalah kepada Dewa Mimpi karena pertengkaran yang disebabkan pria ini. You waiting for someone? I think I've been stood up. This place has been sold to make room for new flats. Tapi bukan karena Dewa Mimpi yang tidak ingin pergi, dia terkurung di tempat Magus yang menyebabkannya tidak bisa pergi pada 100 tahun yang lalu. Di mana pada sekarang tempatnya yang sudah tutup, tetapi Dewa Mimpi mengikuti petunjuk yang mengarah kepada tempat toko kopi baru, mana petunjuk itu dibuat oleh pria tersebut supaya Dewa Mimpi bisa menemuinya. Dan pada akhirnya Dewa Mimpi berhasil menemukan temannya tersebut. I've always had it impolite to keep one's friends waiting. Way out of his cage. My plan has failed.